Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, masih ada seseorang yang di sini sering stalkingin kamu karena saat ini memang tidak ada percakapan di antara kalian, tidak ada komunikasi ya. Karena mungkin masih ada seseorang yang mengabaikan, entah ini kamu yang mengabaikan dia karena mungkin kamu lagi marah atau sakit hati sama dia sehingga kamu mengabaikan dia dan tidak ada komunikasi dengan dia. Aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk pertemuan secara fisik dengan kamu, terus tuh membahas sesuatu yang penting, terutama ini tentang third party ya. Jadi dia ingin membahas tentang dia pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan ini, atau kamu yang mungkin pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan ini. Jadi ingin membahas tentang itu kalau aku lihat di sini ya. Dan aku lihat memang karena kamu mungkin patah hati atau terluka atau kecewa ya sama dia, dan memilih untuk meninggalkannya atau ya separation, berpisah dengan dia. Dan aku lihat di sini dia sakit hati banget sama kamu juga ya. Dia sedih karena kamu meninggalkan dia begitu saja. Kenapa kamu meninggalkan dia? Karena kamu tahu bahwa dia ini orang yang sangat manipulatif. Dia tidak pernah jujur dengan perasaan dia sesungguhnya sama kamu seperti apa. Dia selalu berbohong tentang perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Dia selalu menutup-nutupi itu semua gitu, sehingga kamu mungkin sudah capek, sudah muak dengan dia, makanya di sini kamu memilih untuk bodo amat ya, memilih untuk bodo amat dengan dia. Dia ingin sekali memperbaiki koneksi di antara kalian selama ini ya, karena mungkin kamu sudah kecewa dan dia lihat itu semua, dia tahu itu semua, kamu sudah kecewa sama dia, dia telah mengecewakan kamu ya, makanya di sini dia ingin memperbaiki koneksi atau hubungan di antara kalian. I wasn't happy the way things were going. Ada rasa ketidakpuasan dari dia dengan apa yang terjadi sekarang. Dia merasa tidak senang dengan situasi sekarang karena kamu mulai mengabaikan dia, karena kamu tidak peduli lagi dengan dia, kamu tidak mau berkomunikasi dengan dia, kamu tidak memperhatikan dia lagi itu ya. Atau mungkin bahkan sampai kamu mungkin sudah memblokir dia atau bagaimana di sini, sehingga kamu merasa aduh nggak tahan ini, nggak kuat gitu ya. Dia nggak senang dengan situasi sekarang. Dan aku lihat di sini itu ada forgiveness ya, ada permohon maaf ya. Dia ingin meminta maaf sama kamu ya, dia ingin meminta maaf sama kamu. Cuman dia tahu kamu bakalan memaafkan dia kalau misalkan dia sudah bisa melepaskan situasi masa lalu dia ya. Mungkin selingkuhannya, dia harus bisa melepaskan selingkuhannya, atau apa, bayang-bayang mantan atau bagaimana ya, dia tahu itu. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan diri atau apa sih namanya itu ya, melupakan masa lalunya seperti itu ya. Dia ingin mencoba untuk melepaskan masa lalu atau melupakan masa lalunya terlebih dahulu. Karena di sini kan dia, aku lihat gara-gara dia menghadirkan third party, hubungan kalian tidak berjalan dengan baik ya. Dia tahu itu, gara-gara dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, akhirnya hubungan kalian rusak seperti itu ya. Hubungan kalian tidak berjalan dengan baik, hubungan kalian terhambat seperti itu. Untuk saat ini yang dia bisa lakukan adalah dia harus bisa mengurusi kebutuhan finansial dia dulu ya, dan juga secara emosional. Karena kalau dia lihat kan sekarang kamu kayak lagi nggak mau apa ya, kayak nggak mau ada dia di hidupmu terlebih dahulu, sehingga saat ini ya mau nggak mau dia fokus juga dulu dengan keuangan dia, terus itu emosi dia ya. Kalau aku lihat di sini emosi dia sering naik turun ya, kayak nggak stabil gitu deh. Aku lihat kadang-kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba diam, tiba-tiba ya nggak jelas kayak gitu.
Dan aku lihat di sini dia tetap masih sering stalkingin kamu, memantau kamu dan memahami tentang situasi keadaan kamu dan situasi keadaan kenapa kamu akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan dia. Jadi saat ini dia paham tentang apa yang terjadi di antara kalian. Dia masih sering melihat apa ya? Ya, masih sering stalkingin kamu lah. Ingin tahu keadaan kamu, cerita kamu saat ini seperti apa. Karena sebenarnya dia ini masih punya gairah cinta yang kuat dan masih berapi-api sama kamu. Ya, cuman karena apa ya? Dia tahu terlalu over dalam apa ya? Menunjukkan hubungan yang terlalu bergairah, sehingga gampang banget juga rentan loh terhadap kecemburuan, emosional ya, bahkan kebencian di sini. Sehingga saat ini kalau aku lihat memang kalian lagi ada pertengkaran, maka dari itu dia ingin melihat dari perspektif kamunya dulu. Kalau misalkan kamu memang belum bisa memaafkan dia, maka dia akan tunggu sampai amarah kamu reda dulu. Ya, jadi dia di sini melihat dari perspektif kamunya dulu mau bagaimana. Kalau kamu masih marah, masih belum bisa siap untuk menerima dia lagi, maka dia akan menunggu sampai kamu selesai dengan amarahmu. Ya, tapi sebenarnya wajar sih kamu kalau malah marah ya, karena di sini ada Seven of Swords. Kenapa? Karena di sini dia itu selalu tidak jujur sama kamu. Dia selalu berkhianat, berbohong sama kamu, berselingkuh ya, berselingkuh dari kamu. Terus itu juga aku lihat dia juga sering melakukan banyak kecurangan ya. Bahkan udah tahu dia salah, tapi dia selalu bersikap apa ya? Sok jadi korban gitulah ya. Dia kayak dan gini, aku lihat juga dia kayak nggak terus terang dengan perasaan dia sama kamu sebenarnya seperti apa. Dia selalu menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Ya, bahkan malah menghadirkan pihak ketiga di sini. Akhirnya pihak ketiga yang menyabotase hubungan ini, karena dia nggak bisa tegas gitu loh pada perasaan dia sama kamu. Justru malah menghadirkan pihak ketiga. Akhirnya ya udah, dia dikontrol oleh pihak ketiga itu dan akhirnya menyabotase hubungan kalian gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu sekarang tuh sudah mulai kayak merasakan hubungan ini membosankan, tidak menarik lagi ya, sudah tidak cukup lagi untuk bisa dipertahankan ya. Karena seiring berjalannya waktu aku lihat rasa kegembiraan kamu menjalani hubungan bersama dia itu sudah mulai hilang. Bahkan gairah kamu sekarang pun sudah mulai sedikit-sedikit menghilang gitu ya. Apalagi kalau aku lihat di sini kamu sudah tahu watak aslinya. Apa ya, setiap dia meminta maaf, datang lagi ke kamu bilang mau berubah, tapi nyatanya tidak pernah berubah. Jadi kamu sekarang sudah tidak percaya lagi dengan situasi yang sama atau berpola yang sama. Karena kalau aku lihat saat ini kamu melihat situasi kamu dengan dia itu polanya tetap sama seperti dulu. Jadi kamu tidak mau apa ya, memberikan dia kesempatan kembali seperti itu ya. Kamu sudah tidak percaya dengan apapun yang mau dia ungkapkan gitu ya, karena kamu tahu aslinya dia ini seperti apa ya. Di awal aja dia akan komunikasi dengan baik-baik sama kamu, tapi ending-endingnya nanti juga di pertengahan jalan dia akan selingkuh lagi gitu terus ya. Jadi saat ini kamu gak mau lagi dikontrol atau disakiti lagi dengan dia, makanya di sini kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia. Aku lihat di sini dia lagi sibuk dengan keluarganya ya, terus itu juga aku lihat kayak mungkin dia ingin datang lagi ke kamu di hari perayaan atau bagaimana nih ya. Dia ingin merayakan sesuatu bersama kamu di hari perayaan, entah hari apa, entah hari jadi, hari ulang tahunmu atau apa gitu ya. Bahkan ini akan dia rayakan bersama keluarga kamu atau keluarga dia, atau bahkan dengan teman-teman. Intinya ada reuni lagi ya dengan kamu. Apalagi selama ini hubungan kalian tuh akhir-akhir ini ya itu stuck gitu loh, nggak ada perkembangannya. Terus itu juga malah ada situasi kayak merasa terbebani, masa-masa hubungan kalian lagi kacau-kacaunya, lagi sulit-sulitnya untuk berkembang kayak gitu ya.
Intinya mandek gitu, kayak terjebak dalam hubungan yang gak ada perkembangannya secepat yang kalian inginkan kayak gitu ya. Ini juga aku lihat memang karena ada faktor dari pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan kalian. Pihak ketiga ini gak harus plek pasangan lain ya, bisa jadi orang tua, keluarga, teman, anak, atau apa gitu ya. Pokoknya intinya pihak ketiga, bisa juga pekerjaan, bisa jadi keuangan, situasi, masalah, atau apa. Jadi ada pihak ketiga yang membuat atau mempengaruhi dia akhirnya tidak bisa fokus sama kamu, jadi dia terganggu gitu loh. Pihak ketiga inilah yang mengganggu sampai hubungan kalian jadinya seperti ini gitu. Kemudian ada the chariot reverse ya, berarti ini menandakan memang ada situasi, memang hubungan kalian ini sudah hancur deh, kayaknya lebih baik diakhiri aja ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Memang ada ambisi dalam hubungan ini, entah ini kamu atau dia yang pengen segera memiliki hubungan atau komitmen. Cuman tampaknya itu semakin tidak terkendali hubungan ini. Jadi semakin kalian menggenggam erat hubungan ini, kok semakin banyak sekali pertengkaran dan konflik di antara kalian. Karena itu tadi, terlalu ambisi, terlalu obsesi. Sehingga kalau misalkan gini deh, misal dia kamu cinta banget sama dia, kamu ambisi banget sama dia, tapi semakin kamu menggenggam dia dan kamu melihat dia dekat aja sedikit dengan wanita lain atau pria lain, kamu udah ini deh, berkoar, udah marah sama dia, udah cemburu, udah berkonflik deh sama dia. Nah seperti itu terus. Jadi kalau aku lihat hubungan ini semakin digenggam erat, semakin justru malah membuat kalian menderita. Bahkan aku lihat memang hubungan itu memang perlu diperjuangkan, tapi bukan berarti seambisius ini dan harus segera-segera juga. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan, semua butuh usaha. Kalau cuman kamu doang yang berusaha dalam hubungan ini, ya gimana, nggak akan mungkin bisa terrealisasi gitu ya. Jadi seharusnya harus ada dari kedua belah pihak sama-sama berupaya untuk membuat hubungan ini tuh berkembang. Bahkan mungkin butuh keseimbangan dan upaya tambahan untuk memperbaiki situasi yang ada, karena selama ini mungkin cuman kamu doang yang berusaha dan ambisius untuk membuat hubungan ini terrealisasi, sedangkan dia selalu menghadirkan pihak ketiga, sehingga di sini selalu ada konflik, selalu merasa tersakiti lagi, kamu tersakiti lagi, terhianati, tidak diperlakukan dengan baik, dicampakkan dan sebagainya. Bahkan kalau aku lihat sampai menyiksa diri sendiri, terus itu pekerjaan, keluarga itu pun terbengkalai ya, tersiksa juga gitu kan kalau aku lihat. Jadi memang aku lihat banyak sekali hubungan kalian ini terganggu dan sudah kayaknya sudah tidak produktif lagi. Jadi kalau pesan dari The Chariot ya, ini sebaiknya memang dihentikan atau potong kerugiannya dari sekarang ya, sebelum kamu benar-benar akan terjatuh dan habis gitu ya. Mungkin dari perasaanmu ya, atau mungkin dari kerugian dari keuangan, mungkin kamu hanya diporotin aja secara keuangan, diporotin aja secara perasaan, kamu dipermainkan, dia mau dengan kamu tapi mau juga dengan yang lain gitu kan. Jadi sebelum kamu benar-benar habis sengsara sama dia, lebih baik udah diakhiri aja atau potong kerugian yang mungkin akan timbulnya lebih besar di kemudian hari, seperti itu ya. Maksudnya potong adalah ya kalau kamu memang berani, akhiri total. Kalau misalkan kalian berdua masih mau berdua itu sama-sama memperbaiki, maka potong. Berarti jangan pernah ada perselingkuhan lagi, jangan pernah lagi ada kecurigaan dari kedua belah pihak. Oke, itulah pesan dari The Chariot. Kalian mau ikuti ya silakan, enggak juga ya enggak apa-apa gitu ya. Kalau aku lihat inilah ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Leo, ada Taurus dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini alfabetnya, bisa jadi nama kamu, nama dia,
atau inisial nama kalian, atau nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada hubungan kamu dan dia. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.